Selamat pagi, Bu Ros dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang teratogen. Namun kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya Sabah Elizabeth, NRP 1613018 Saya Melinia Pratiwi, NRP 16130180005. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang teratogen. Adapun yang menjadi pokok pembahasan kami pada hari ini adalah pengertian teratogen, bahan-bahan yang termasuk dalam teratogen dan pemaparannya, jenis-jenis kecacatan yang dialami oleh anak akibat dari teratogen. Saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian teratogen. Teratogen merupakan bahan-bahan yang memiliki efek yang merugikan pada embrio atau janin antara tahap fertilisasi dan kelahiran. Walaupun gen dan kromosom yang abnormal dapat menyebabkan kecacatan, istilah teratogen biasanya dibatasi pada zat-zat dari lingkungan seperti obat-obatan dan virus. Teratogen dapat beraksi pada induk, pada plasenta, atau pada embrio atau janin. Ini menurut Wilson tahun 1977. Teratogen akan mengganggu proses pembentukan organ janin dalam kandungan atau organogenesis pada trimester pertama hingga trimester kedua kehamilan. Apabila zat teratogen berhasil mengganggu proses organogenesis, maka organ tertentu pada janin tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, akan menimbulkan risiko cacat lahir pada organ luar maupun organ dalam anak. Dalam teratogen kita juga mengenal istilah teratogenesis. Ini juga berbeda pengertian dari teratogen. Adapun pengertian dari teratogenesis adalah pembentukan cacat bawaan. Kelainan ini sudah diketahui selama beberapa dasawarsa dan merupakan penyebab utama morbiditas serta mortalitas pada bayi yang baru lahir. Setelah pembuahan, sel telur mengalami proliferasi sel, diferensiasi sel, dan organogenesis. Embrio kemudian melewati suatu metamorfosis dan periode perkembangan janin sebelum dilahirkan. Ini menurut Lu pada tahun 1955. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai fertilisasi seperti yang disebutkan pada awal tadi, di mana dari pengertian teratogen menyebutkan bahwa bahan-bahan yang memiliki efek yang merugikan pada embrio atau janin antara tahap fertilisasi dan kelahiran. Jadi, pengertian dari tahap fertilisasi ini adalah bertemunya sel telur dan sel sperma untuk bersatu sehingga membentuk zigot, lalu menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Fertilisasi disebut juga sebagai konsepsi, dan inilah awal mula terjadinya kehamilan. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang termasuk dalam teratogen. Bahan-bahan teratogenik dapat berupa obat-obatan yang dikonsumsi selama kehamilan, bahan-bahan pencemar lingkungan, bahan-bahan kimia di tempat kerja, menurut Timrel tahun 1996. Bahan-bahan yang termasuk dalam teratogen adalah sebagai berikut. Yang pertama, inhibitor ACE atau angiotensin converting enzyme. Obat ini digunakan untuk mengobati hipertensi, gagal jantung, dan gagal ginjal kronis. Obat ini membuat dinding pembuluh darah rileks sehingga tekanan darah dapat menurun. ACE inhibitor bekerja dengan cara menghambat enzim dalam tubuh untuk memproduksi hormon angiotensin 2, yaitu zat yang dapat menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan kerja jantung. Dengan begitu, dinding pembuluh darah akan melebar dan kerja jantung menjadi lebih ringan. Yang kedua adalah alkohol. Alkohol adalah teratogen
yang mampu secara langsung menginduksi kelainan selama prenata yang dapat mengakibatkan cacat. Ini menurut Smith tahun 1997. Etanol mempengaruhi sejumlah sistem termasuk endokrin ibu dan janin, ekspresi protein, dan perkembangbiakan sel dan fungsi, dan dengan demikian kemungkinan bertindak melalui lebih dari satu mekanisme. Etanol bebas melintasi plasenta dan karenanya dapat memberi efek langsung pada sel-sel yang terlibat dalam pembentukan tulang. Etanol telah terbukti dapat memiliki efek langsung pada sel-sel terlibat dalam tulang pembangunan menurut Snow tahun 2006. Yang kedua adalah antikonvulsan. Antikonvulsan adalah obat untuk mencegah atau mengatasi kejang atau epilepsi. Antikonvulsan atau anti kejang tersedia dalam berbagai bentuk obat dan hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Normalnya, sel-sel saraf di dalam otak saling berkomunikasi satu sama lain melalui sinyal listrik yang ada dalam kadar yang normal. Saat aktivitas kelistrikan yang ada di otak berlebihan, maka bisa muncul kejang. Plastik atau methotrexate. Obat ini digunakan utamanya untuk membunuh sel kanker dan menghambat perkembangannya. Agar pengobatan kemoterapi dapat berjalan dengan baik, maka perlu diberikan informasi kesehatan secara keseluruhan, baik itu sebelum, sesudah maupun sewaktu menjalankan kemoterapi, sehingga diperlukan pengetahuan dalam menjalankan pengobatan. Yang kelima adalah kokain. Salah satu jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi selain ganja adalah kokain. Kokain ini adalah obat stimulan kuat yang sangat adiktif. Seperti kebanyakan stimulan, zat satu ini dapat langsung mempengaruhi fungsi otak dan penggunaannya. Kecanduan jangka panjang dapat menyebabkan berbagai masalah fisik dan psikologis yang parah. Bahkan zat ini juga bisa menyebabkan kematian. Yang keenam adalah dietilstibestrol. Merupakan senyawa sintetis non-steroidal dan aktivitas estrogen. Pada satu waktu banyak diresepkan untuk wanita hamil untuk mencegah keguguran atau persalinan prematur. Namun penggunaan tersebut dihentikan pada awal 1870 karena berisiko kesehatan terkait dengan DS, termasuk peningkatan risiko kelainan reproduksi. Dan yang ketujuh adalah Lodide, 8 isotretinoin, ke-9 litium digunakan sebagai obat sakit jiwa. Berikutnya adalah tetrasiklin, adalah antibiotik bakteriostatik berspektrum luas yang menghambat sintesis protein. Tetrasiklin bekerja aktif terhadap banyak bakteri gram positif dan gram negatif, termasuk bakteri anaerob, Rickettsia, Chlamydia, Mycoplasma dan bentuk L, dan terhadap protozoa misalnya amoeba. Tetrasiklin digunakan dalam regimen kombinasi untuk mengobati ulkus lambung dan duodenum akibat Helicobacter pylori. Selanjutnya adalah thalidomid. Thalidomid adalah obat yang umumnya digunakan untuk mengobati atau mencegah kondisi kulit tertentu yang berhubungan dengan penyakit Hanses, dulu dikenal dengan leprosi atau edema nodosum leprosum. Thalidomid juga digunakan untuk mengobati kanker jenis tertentu. Thalidomid termasuk ke dalam kategori obat yang dikenal dengan immunomodulators. Obat ini bekerja pada penyakit Hansen dengan mengurangi pembengkakan dan kemerahan atau inflamasi, juga mengurangi pembentukan pembuluh darah yang memicu tumor. Berikutnya adalah warfarin. Warfarin bekerja di hati
dengan menghambat karboksilasi vitamin K dari protein prekursornya. Karena waktu paruh dari masing-masing faktor pembekuan darah tersebut, maka bila terjadi depresi faktor 7, waktu protombin sudah memanjang, tetapi efek antitrombotik baru mencapai puncak setelah terjadi depresi keempat faktor tersebut. Jadi, efek antikoagulan dari warfarin membutuhkan waktu beberapa hari karena efeknya terhadap faktor pembekuan darah yang baru dibentuk, bukan terhadap faktor yang sudah ada di sirkulasi. Yang terakhir yaitu alkohol dan aspirin menurut Harris tahun 1992. Jadi dari semua bahan yang sudah dijelaskan tadi merupakan bahan-bahan yang sangat berbahaya bagi ibu yang sedang mengandung, yaitu terutama bagi janinnya, juga keselamatan dari ibu itu sendiri. Sehingga ketika dalam menggunakan obat-obatan, alangkah baiknya jika selalu berkonsultasi dengan dokter sehingga dapat membantu ibu juga janin, terlebih tidak membahayakan janinnya, dan penakarannya juga disesuaikan dengan kebutuhan ibu yang mengandung. Selanjutnya adalah teratogen dan pemaparannya. Pemaparan janin terhadap teratogen terjadi karena bahan-bahan tersebut dapat melewati plasenta. Pemindahan suatu zat dari induk yang terjadi melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, difusi sederhana. Pada difusi sederhana, terjadi pemindahan zat berdasar perbedaan konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah tanpa melibatkan energi. Yang kedua, difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi melibatkan reseptor kimia atau carrier yang terdapat pada membran sel. Carrier mengubah zat yang akan dipindahkan menjadi larut dalam komponen lipid membran. Yang ketiga adalah transport aktif. Beberapa zat seperti beberapa asam amino dan kation divalen melewati plasenta dengan melawan gradie konsentrasi. Cara pemindahan dengan transport aktif memerlukan energi, sehingga cara ini disebut transport aktif. Yang keempat, pinositosis. Mekanisme ini memungkinkan beberapa koloidal dan zat atau bahan tertentu dengan ukuran lebih kecil dari sel, mungkin juga termasuk virus, melewati plasenta. Jadi pemaparannya dari bahan-bahan tersebut melalui plasenta. Mengapa demikian? Karena kita tahu bersama bahwa seorang anak ketika dalam kandungan untuk memperoleh makanan yaitu melalui plasenta, sehingga pemaparan tersebut sangat cepat ya terhadap janin karena dikonsumsi oleh seorang ibu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Suster Saba. Berikutnya ada prinsip umum teratologi. Prinsip-prinsip teratologi pertama kali dirumuskan oleh Wilson pada tahun 1959. Poin yang pertama adalah kerentanan terhadap teratogenis tergantung pada genotip konseptus dan cara komposisi genetik ini berinteraksi dengan lingkungan. Nah, pada hal ini genom ibu juga penting dalam hal metabolisme. Habis itu ada metabolisme obat, ketahanan terhadap infeksi, dan proses-proses biokimiawi serta molekuler lainnya yang akan mempengaruhi perkembangan konseptus. Poin yang kedua, kerentanan terhadap teratogen berbeda-beda menurut stadium perkembangan saat paparan. Nah, masa yang paling sensitif untuk timbulnya cacat lahir itu adalah masa di mana kehamilan pada minggu ketiga hingga minggu ke-8, yaitu pada masa embriogenesis. Masing-masing sistem organ mungkin mempunyai satu atau beberapa stadium kerentanan. Contohnya palatoskisis dapat terbentuk pada tingkat
blastokista, yaitu pada hari ke-6. Kemudian ada pada masa gastrulasi, yaitu pada hari ke-14, dan ada pada tingkat tunas tungkai dini pada minggu ke-5, atau ketika bilah-bilah palatum sedang terbentuk pada minggu ke-7. Selanjutnya, meskipun kebanyakan kelainan terjadi selama masa embriogenesis, cacat bisa terjadi sebelum atau sesudah masa ini, sehingga tidak ada asa atau satu masa yang benar-benar aman. Jadi tetap memperhatikan kandungannya setiap minggu atau setiap bulan berapa kali, harus tetap periksa ke dokter untuk memeriksa kandungannya apakah terjadi dengan janinnya atau bahkan pada ibu yang mengandung. Dan mungkin juga dokter bisa memberikan saran-saran yang tepat ketika minggu ke-8 harus makan apa gitu. Makanan ibu hamil pun juga bisa diatur atau dipertanyakan kepada suster makanan apa saja yang boleh dikonsumsi dan apa yang tidak boleh dikonsumsi selama kerentanan masa kehamilan itu, agar meminimalisir kecacatan terjadi pada anak sejak dalam kandungan. Poin ketiga, ada manifestasi perkembangan abnormal tergantung pada dosis atau lamanya pemaparan terhadap suatu teratogen. Yang keempat, yaitu teratogen bekerja dengan cara mekanisme yang spesifik pada sel-sel dan jaringan yang sedang berkembang untuk memulai embriogenesis atau patogenesis yang abnormal. Kemudian yang kelima, manifestasi perkembangan abnormal adalah kematian, malformasi, keterlambatan pertumbuhan dan gangguan fungsi. Nah, di sini maksudnya adalah manifestasi adalah perwujudan perkembangan yang abnormal. Itu adalah bisa jadi kematian, malformasi, keterlambatan pertumbuhan pada anak, dan juga gangguan fungsi pada anak pada saat anak lahir maupun di dalam kandungan. Anak bisa saja sudah bisa mulai tidak ada tendangan-tendangan yang seperti biasanya. Anak juga tidak bisa ternyata dalam kandungan pun anak juga pendengarannya tuh tidak bisa normal. Berikutnya, kumpulan literatur percobaan embriologi dan teratologi menunjukkan bahwa minimal ada 8 mekanisme teratogenis, yaitu menurut Wilson pada tahun 1973 dan juga 1977. Nah, 8 ini adalah ada mutasi, kelainan kromosom, gangguan mitosis, gangguan integritas fungsi asam nukleat, kekurangan prekursor, substrat atau koenzim untuk biosintesis, kemudian ada perubahan sumber energi, penghambatan enzim, dan juga ketidakseimbangan osmolaritas. Nah, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama ada mutasi. Mutasi merupakan mekanisme dasar cacat perkembangan janin yang merupakan perubahan urutan nukleotida pada molekul DNA. Nah, jika efeknya pada sel benih, mutasi akan diturunkan. Tetapi jika terjadi pada sel somatik, akan disebarkan atau ditransmisikan ke semua turunan sel, tetapi tidak bersifat turunan. Mutasi somatik pada awal embrionik akan berpengaruh terhadap kerusakan struktural maupun fungsional. Yang kedua, kelainan kromosom. Kelainan kromosom dapat menyebabkan peningkatan penampakan mikroskopik, penurunan dan pengaturan kembali kromosom dapat menyebabkan kematian, kecuali pada kelebihan atau kekurangan kromosom seks. Nah, penyebab kelainan kromosom adalah dari infeksi virus, radiasi, dan juga zat-zat kimia. Yang ketiga ada gangguan mitosis. Senyawa sitotoksik yang dapat menghambat sintesis DNA seperti hidroksiurat dapat memperlambat bahkan menghentikan mitosis. Zat kimia seperti kolkisin dan vinkristin
dapat menghambat pembentukan benang mitosis. Akibatnya kromosom tidak dapat memisah pada tahap anfase. Nah, kondisi ini juga dapat terjadi karena pengaruh radiasi dosis yang tinggi. Nah, radiasi itu seperti misalkan kita sering-sering lihat HP secara dekat, lihat TV secara dekat, saat kita kuliah waktu kita di depan laptop pun kita juga terlalu dekat, terus akhirnya melamun, mata tertuju pada laptop, itu juga bisa membahayakan. Yang keempat, ada gangguan integritas fungsi asam nukleat. Umumnya obat antibiotik dan neoplastik bersifat teratogenik bila mengganggu replika asam nukleat, transkripsi, dan juga translasi RNA. Nah, unsur yang menghambat sintesis protein umumnya bersifat embryoletal atau mematikan embrio. Nah, pada dosis rendah mengakibatkan mundurnya perkembangan mental. Pada dosis yang tinggi mengakibatkan kematian pada embrionya. Yang kelima, ada kekurangan prekursor substrat atau koenzim untuk Boy sintesis. Nah, kekurangan prekursor substrat dan koenzim untuk biosintesis ini dapat terjadi karena kekurangan asupan makanan dan adanya analog spesifik atau antagonis, kegagalan aborsi di saluran cerna induk, atau kegagalan pengangkutan melalui plasenta. Yang keenam, ada perubahan sumber energi. Jalur penyedia energi yang dapat diganggu oleh teratogen antara lain proses glikolisis, siklus asam sitrat, dan juga sistem transport elektron dan sumber glukosa. Yang ketujuh, ada penghambatan enzim. Fungsi enzim diperlukan pada semua aspek dalam diferensiasi dan pertumbuhan, sehingga gangguan pada kerja enzim dapat mengakibatkan gangguan pada perkembangan janin. Kemudian yang kedelapan, ada ketidakseimbangan osmolaritas. Nah, ketidakseimbangan osmolaritas ini dapat berperan sebagai mekanisme teratogenis dengan mengubah tekanan dan vikositas cairan pada kompartemen yang berbeda pada embrio, misalnya antara plasma darah dan ruang ekstrakapiler atau cairan intraembrionik. Kemudian ada jenis-jenis kecacatan yang disebabkan oleh teratogen ini. Nah, cacat yang sering ditemukan akibat dari teratogen ini adalah yang pertama, ada Sirenomelus. Nah, Sirenomelus ini adalah anggota badan seperti ikan dayung, anggota belakang tidak ada, dan juga anggota depan pendek. Kemudian ada Pocomela. Pocomela adalah anggota badan seperti anjing laut, tangan dan kaki seperti sirip untuk mendayung. Kemudian yang ketiga, ada Polydactyly. Nah, Polydactyly ini adalah penyakit yang memiliki jari 6. Biasanya kita juga sering temui ya teman-teman, ada anak-anak yang punya jari 6, mungkin kayak jempolnya yang bercabang atau bagian tangan telunjuknya yang bercabang, seperti itu. Keempat, ada jari buntung. Yang kelima, ada tak berjari kaki dan tangan. Jadi biasanya ada yang kayak gini nih. Kemudian ada yang memiliki ekor. Terus ada dwarfisme. Dwarfisme ini kerdil. Ada tretinisme, yaitu cebol. Lalu ada gigantisme, yaitu raksasa. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar anak yang mengalami Sirenomelus, yaitu anggota badannya seperti ikan duyung. Maaf tadi ada typo, saya menjelaskan bahwa badannya seperti ikan dayung, tetapi yang benar adalah seperti ikan duyung. Bisa teman-teman lihat badannya atau bagian kakinya seperti ini.
Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya apa bedanya dwarfisme dan juga kretinisme. Nah, kalau misalkan dwarfisme ini adalah kondisi kelainan fisik yang membuat seseorang memiliki tubuh sangat pendek. Akan tetapi tidak semua orang bertubuh pendek pasti mengidap dwarfisme, terutama pada saya. Nah, untuk penyebab dwarfisme sendiri ini paling umum itu disebabkan oleh kelainan genetik sejak dalam kandungan yang diturunkan dari salah satu atau kedua orang tua. Nah, kemungkinan penyebab dwarfisme lainnya adalah kelainan pertumbuhan tulang yang membuat perawakan tubuh jadi lebih kecil daripada normalnya. Nah, ini bisa saja terjadi karena adanya gangguan metabolisme atau masalah kekurangan gizi yang mengganggu hormon pertumbuhan. Gangguan ini menghambat perkembangan pada tulang anak. Nah, sedangkan kretinisme adalah kondisi lanjutan yang terjadi ketika hipotiroidnya itu tidak disembuhkan atau hipotiroidnya yang nggak diobati dapat menyebabkan kegagalan pertumbuhan dan keterbatasan kecerdasan pada anak. Nah, kemungkinan penyebab terjadinya kretinisme ini antara lain itu tidak adanya kelenjar tiroid atau adanya kecacatan pada kelenjar tiroidnya, kemudian kekurangan yodium saat ibu hamil atau mengandung. Ibu memiliki penyakit pada kelenjar tiroid selama hamil, jadi juga bisa nurun kepada janinnya atau kepada anaknya. Dan juga ada kelenjar pituitari pada otak yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga kelenjar tiroidnya pun juga bekerja tidak normal. Oke. Kemudian juga ada cara pencegahan agar teratogen tidak terjadi atau tidak muncul pada saat ibu hamil, yaitu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang memiliki gizi yang baik seperti sayur, buah-buahan, susu, dan lain-lain. Nah, dan juga mungkin untuk teman-teman yang mungkin kedepannya atau esok harinya akan menjadi ibu dan akan merasakan hamil, ya puji Tuhan, dan semoga semua teman-teman kecuali suster ya bisa merasakan hamil atau bisa merasakan mengandung anak. Usahakan teman-teman memiliki gizi yang baik. Kalau misalkan teman-teman sekarang nggak mau makan sayur, nanti diusahakan saat hamil Tuhan teman-teman harus makan sayur dan minum susu. Mungkin beberapa ada yang alergi dengan susu atau nggak suka sama baunya susu. Nah, sebisa mungkin saat teman-teman nanti hamil atau nanti juga teman-teman memiliki saudara yang hamil, dianjurkan untuk gizinya terpenuhi. Nah, dan untuk gizi ini juga bisa dikonsultasikan sama dokter. Kemudian kurangi mengkonsumsi zat-zat kimia seperti alkohol, antibiotik yang berlebih, rokok, dan juga obat-obatan tentunya. Lalu juga menghindari berbagai macam radiasi seperti sinar X. Kemudian juga waspadai virus-virus yang sedang berkembang di lingkungan sekitar kita. Pada saat ini corona ya teman-teman. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam presentasi kami ada salah kata dan ada kata-kata yang kurang berkenan pada hati teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang kurang memahami atau masih bingung, bisa ditanyakan di kolom chat Bella dan kami siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Stay safe teman-teman.